Baik, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Scholarship Sharing CCI program dari beasiswa non-degree Amerika Serikat. Silakan bagi teman-teman yang bisa membuka kameranya, silakan bisa membuka kamera. Nanti mungkin ketika di sesi eh, presentasi, teman-teman bisa off cam untuk biar lebih fokus mendengarkannya. Dua narasumber kita, Awardi dari CCI program sudah ada malam hari ini dan mereka sudah siap untuk berbagi kisah, tips, trik, dan apapun itu yang bisa teman-teman tanyakan tentunya nanti ketika sesi kita berlangsung. Saya, Indah dari Sekolah Perempuan, mengucapkan selamat datang dan mari kita mulai sesi malam hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada Kak Ayu. Halo Kak. Hai, halo, good morning Halo, good dari Orlando. morning. Ini Wow, di waktunya Orlando jam dua. berapa Kak sekarang? Ini sekarang di Orlando jam 7:11. Jam 7:11. Siap. Hmm, Halo teman-teman, hmm, salam gitu. kenal. Ini Kak Ayu yang akan membantu teman-teman untuk menjelaskan beberapa hal mungkin yang jadi catatan-catatan, dan kalau seandainya mau daftar beasiswa eh, CI, apa namanya, CCI, Community gimana College, sih caranya CCI. gitu. Betul. Selanjutnya saya mau menyapa Kak Elian Umami dulu. Halo Kak Elian. Halo Kak Indah, halo. Hai. Hai, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, baik, baik. Baik, Alhamdulillah. Posisi di mana Kak sekarang? Posisi masih di Lombok Tengah aja Kak Indah, waktu Indonesia Masih di Tengah. Lombok Tengah, waktu Indonesia Tengah. Ini Iya. sangat ini akan bervariasi, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Orlando juga, karena Kayu sangat subuh, sangat bersemangat untuk berbagi dengan teman-teman malam hari ini. Terima kasih Kak Elian, terima kasih Kayu sudah sangat sangat menyempatkan waktu dan juga kesempatannya. Baik teman-teman, yang sudah hadir, saya berharap teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dengan fokus tentunya dan mencatat apa-apa saja catatan-catatan yang perlu teman-teman persiapkan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang masih memusingkan, karena saya merasakan sendiri untuk mempersiapkan entah itu administrasi, mental maupun fisik dalam mendaftar beasiswa itu tentu sangat menguras tenaga ya. Jadi kalau saya tidak salah nih ya Kak Ayu, Kak Elian, pendaftaran CCI ini di bulan Desember sampai awal Januari apa di Desember aja Kak? If I'm not mistaken, ini beasiswa CCI kemarin bukanya udah dari bulan Oktober malah. Malah Dan dari bulan akan Oktober. tutupnya nanti Tutupnya bulan apa Kak? Januari, tanggal Januari. So teman-teman 2. masih ada Oh. 2 bulan. Kalau nggak salah sampai Januari, jadi 2 bulan, dan 1 bulan saya rasa akan sangat menguras tenaga kalau seandainya teman-teman mau mempersiapkan dengan sangat matang. Well, kakak-kakak semua, jika boleh, mungkin sebelum teman-teman hilang nanti dari sini karena sinyal dan lainnya, kita boleh foto bersama dulu sebelum nanti ada banyak banget pertanyaan yang sampai di akhir kita jadi nggak sempat untuk foto bersama. Jadi tolong yang bisa open kameranya, yuk open kamera dulu. Yang seandainya sedang terkendala, tidak apa-apa tidak menggunakan virtual background, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya yang sedang terkendala jaringannya, karena sepertinya waktu Indonesia hujan sekarang, jadi rata-rata karena hujan, bisa konfirmasi di grup. Silahkan teman-teman, saya hitung sampai 5 detik ya. Ini kalau misalnya belum open kamera, berarti saya anggap tidak mau open kamera. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siapkan senyum terbaiknya. Saya izin untuk screenshot layar kita. Di hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan gaya terbaik dan senyum terbaiknya. Yang penting jangan sampai angkat kaki ke depan layar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Um, Selanjutnya, biar kita juga bisa biar kita juga bisa nanti ngobrol lebih banyak lagi. Teman-teman, saya akan sediakan waktu untuk bertanya di sesi akhir. Jadi nanti Kak Ayu dan Kak Elian akan berbagi, mereka akan mempresentasikan
PowerPoint-nya. Jadi kalau ada yang teman-teman mau tanyakan di sana, silahkan dicatat dulu. Nanti di sesi setelah kedua narasumber kita sharing malam ini, baru teman-teman bisa bertanya ya. Kita buka pertanyaan sebanyak mungkin. Kita usahakan 1,5 jam bisa selesai. Bahkan mungkin jika kurang dari itu, alhamdulillah. Tapi tidak lebih dari 1,5 jam karena Kak Ayu di Orlando harus ada kegiatan setelah ini. Oke, Kak Ayu, saya persilahkan waktu dan layar. Silahkan Kakak Panitia dibantu untuk datanya. Thank you. Makasih. Oke, mungkin Kak Iin bisa dibantu share PowerPoint yang aku udah kirim. Siap Kak, Oke, tunggu sebentar. Oke. Sebelumnya, selamat malam teman-teman semua. Ya, halo, nama aku Indah Lestari. Aku dari Mataram, Lombok, dan aku adalah salah satu penerima beasiswa CCI program. So, Community College Initiative Program is one of the scholarship that Aminef has. Jadi Fulbright Aminef, tapi ini adalah non-degree. Sebelumnya aku sudah S1 di Unram, sarjana pertanian. Lulusnya waktu itu, aduh lama banget lagi. It was 2015. Aku lulus dari agribisnis pertanian dan ini adalah beasiswa yang eh, mengharuskan requires-nya itu kamu background-nya beda dengan uh, your previous degree. Jadi seumpama saat ini aku di Amerika ngambil di Orlando itu ngambilnya business management konsentrasi area di human resource, which is itu sangat beda dengan sarjana pertanian. Nah, itu pertamanya. Mungkin bisa di next ke slide selanjutnya dulu. Sorry ya, ini uh, ya. Jadi ini profilku di websitenya Aminef. Jadi kalau untuk tahun lalu itu aplikannya kalau aku nggak salah ketika PDO aku dapat informasi yang daftar untuk beasiswa ini tuh 400-an orang, biasanya malah sampai 500 orang. Dan yang kepilih seluruh Indonesia itu untuk tahun ini itu kemarin yang berangkat 26 orang. Nah, saya alhamdulillah jadi satu-satunya nih yang dari NTB. Nah, makanya harapannya di sharing session ini next year itu ada penerus lagi yang bisa ada perwakilan dari representatif Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok gitu. Nah, beasiswa ini ada juga requirement khusus. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa yang mengharuskan kita punya background, punya experience kerja gitu. Di sini at least minimal 2 tahun. Dan pekerjaan kita itu harus uh, bukan harus beda sih. Misalkan contoh, tadi aku udah sebutin di awal kalau aku punya bachelor degree di agriculture, which is agribusiness. Tapi kerjaan aku waktu di Mataram itu as a HR, human resource, which is I have no idea sebelumnya itu apa, sehingga I need this scholarship to support my career gitu loh. Gitu. Jadi beasiswa ini itu mengcover, memprovide, mensupport orang-orang yang punya background berbeda dari degree-nya dengan pekerjaannya gitu, ngerti nggak? Nah, jadi buat teman-teman yang sekiranya oke nih, aku kemarin sarjana ekonomi tapi sekarang aku kerja jadi IT gitu. I need knowledge, I need more deep knowledge untuk support my career. Probably this is a good fit for you guys gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi apa namanya pilihan yang baik untuk mensupport karir kalian. Oke, mungkin Kak Iin bisa dibantu ke next slides. Thank you. So what is CCI program? Let's dive into more details. Oke, kita mungkin akan bahas sedikit di sini. Teman-teman juga bisa lihat sebenarnya lebih lengkap di websitenya Aminef. Oke, mungkin Kak Iin bisa dibantu lagi ke next slide. Ya. Jadi Community College Initiative Program itu adalah
program yang seperti aku bilang tadi, yang menyediakan program akademik non-gelar. Jadi ini non-degree. Jadi ketika aku lulus, ini adalah technical certificate. Jadi aku di US ini sekolah 10 bulan, literally sekolah di community college. Nah, apa sih community college itu? Di Amerika itu community college itu adalah sekolah sebelum ke universitas. Di sini tuh ada formula 2+2 namanya. Jadi ketika orang udah dari high school nih, mereka 2 tahun di community college dan mereka langsung connecting eh, ke universitas dan itu nanti udah lulus S1. Kalau di Indo kan kita 4 tahun tuh langsung sekolah gitu. Kalau di sini 2 tahun di community college, 2 tahun di university. Tapi community college juga punya produk technical certificate. Nah, yang CCI provide ini adalah technical certificate gitu. So let's say I took major in business management concentration area in human resource, I will get that technical certificate but non-degree. Jadi titleku ya tetap S1 gitu, yang UNRAM. Kayak gitu ya. Terus ya jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, beasiswa ini disponsori oleh Department of States gitu. Dan kalau di Indonesia itu penyelenggaranya adalah Aminef, Fulbright Indonesia. Tapi ini bukan beasiswa S2 dan yang mendaftar adalah maksimal lulusan S1. Jadi yang udah S2 mohon maaf mungkin bisa cari produk beasiswa lainnya yang dari Aminef gitu. Kayak ada tuh Fulbright Magister, Fulbright S3 kayak gitu. Oke, bisa lanjut ke next. Ini foto by the way, mungkin sorry aku belum jelasin sorry. Ini foto waktu PDO kemarin, Pre-Departure Orientation. Ini kita teman-teman dari seluruh Indonesia dan di situ kita pakai traditional attire. Aku pakai baju lombok dan ya mungkin bisa ke next slide. Nah, jadi ini singkat aja alurnya gimana. Ini proses kurang lebih dari aku mengirimkan aplikasi beasiswa itu tahun lalu exactly November last year I send the applicant because ada story. Aku itu sudah pernah mencoba beasiswa ini tahun 2021. Ngirimnya di Desember 2021 but I would say kenapa aku waktu itu belum berhasil karena persiapannya juga belum matang. Kayak ya udah aja gitu ngirim aplikasi sebenarnya belum digin more to what I need on my essay, what I need in the requirements kayak gitu. Nah, makanya ketika aku gagal tahun 2022 ketika pengumuman ya udah aku talk to myself like let's do it again gitu. Karena kalau aku give up I probably hari ini aku nggak di Amerika gitu. Jadi nggak usah berputus asa gitu. Makanya inilah pentingnya untuk kita cari tahu sedalam-dalamnya informasi tentang beasiswa ini gitu. Nah, alur pendaftaran sampai keberangkatannya gimana? Yang pertama esai. Jadi di CCI ini nge-require esai yang minimal kemarin berapa ya? 700 kata kalau nggak salah atau 500 I forget it was long time ago. Aku ngirim aplikasi itu bulan November sampai akhirnya aku berangkat itu bulan Juli. Jadi kurang lebih kayak setengah tahun prosesnya. Nah, kalau udah kita penulisan esai, kita melengkapi semua aplikasi pendaftaran bentuk administrasi dokumen kayak gini. Bukan cuma TOEFL ya. Jadi kayak misalkan beasiswa kita harus ditranslate ke penerjemah tersumpah, ijazah kita, ijazah S1, ijazah SMA. Karena sebenarnya beasiswa ini uh, buat yang lulusan SMA atau SMK, tapi terbuka juga buat yang lulusan S1 yang memang benar-benar tertarik untuk mengambil technical certificate di US gitu, untuk mensupport karirnya kayak gitu. Bukan cuma karir sih, sebenarnya beasiswa ini sangat, makanya mungkin nanti bisa dilengkapi sama Kak El sebagai alumni juga, beasiswa ini sangat menyorot visi misi apa sih yang kita bisa kasih untuk contribute ke community kita ketika kita balik dari Amerika gitu loh. So bukan cuma mensupport karir ketika kita return home, but what can we do to contribute to support our community back home gitu. Terus
ketika sudah melengkapi semua data dokumen administrasi, kita akan mengirim aplikasi pendaftaran via pos ya ke kantor Aminah Fulbright. Nah, jika terpilih nanti biasanya di bulan Januari, ini seperti yang aku sudah attach, ini Januari, tanggal 19 Januari, itu nanti akan mendapat email untuk seleksi interview. Di tahun ini, itu karena pasca COVID ya, yang CCI 2020, 2021, 2022 mereka itu nggak berangkat ke Jakarta, tapi luckily I get the opportunity untuk PDO di Jakarta gitu. Untuk pre-departure orientation di Jakarta, kemarin di Hotel Shangri-La selama 4 hari. Terus udah gitu sebelum berangkat kita harus ngambil Duolingo test. Meskipun ketika mengirim aplikasi pendaftaran kita sudah menyertakan TOEFL, tapi kita harus tetap ikut Duolingo test yang require certain scores dari mereka. Skor yang mereka udah tentukan. Makanya buat teman-teman nih, kalau misalkan udah punya TOEFL, sekarang 1 bulan itu sepertinya cukup sih untuk menyiapkan esai dan dokumen lainnya gitu. Nah, jika lolos nanti di bulan Februari itu ada tahap berikutnya yaitu medical check up which is yang agak panjang juga prosesnya tapi you'll get it anyway. Terus udah gitu baru kita PDO di Jakarta kemarin bulan Mei gitu. Mungkin bisa next slide Kak Iin, thank you. No, next slide ya. Alright. Nah, PDO itu kita ngapain aja sih selama 4 hari? Selain kita pembekalan, sebenarnya ini kayak pembekalan gitu. Kita juga bikin visa. Kita bikin visa di US Embassy di Jakarta dan nanti kenapa aku attach juga di situ kotak Aminef karena nanti result dari visa itu kita masukin di situ supaya nanti visa kita bisa dicetak karena kan selesainya bikin visa itu kita pulang ke daerah masing-masing yang akan ngurusin visa kita ya Aminef dan US Embassy. Makanya, excuse me, ya di sini. Nah, di sini ada foto juga aku dapat bimbingan dari alumni yang juga Valencia College. Gitu, karena aku dapat penempatan di Valencia College, Orlando, Florida. Di sini kita dijelasin di sini gimana sih, apa aja sih teknisnya gitu selama 10 bulan program ini seperti apa. Itu di sini ada malam yang kita pakai baju daerah masing-masing. Ini aku pakai baju Lombok ya. Terus di sini juga ada outbound yang untuk memperkuat lah bonding antara peserta CCI. Di sini teman-teman juga ada yang dari Papua yang mana mereka fundednya, sponsorshipnya langsung dari aduh kok lupa sih nama perusahaan emas, tambang emas itu apa sih kok? Jadi lupa. Ya. Report enggak? Report. Freeport. Oh my God. Sorry guys. I was like blank. Ya, dari Freeport gitu. Teman-teman yang Papua. Kalau kita yang dari Aminef gitu. Tapi sama aja sih. Totalnya 26 orang dari Indonesia. Ya, kurang lebih kayak gini. Kemarin waktu pre-departure orientation di Jakarta selama 4 hari. Di sini juga kita benar-benar dibekali pengetahuan ya apa aja yang kita perlu do and don'ts sebelum berangkat ke US karena ternyata apparently it's so much things that we have to prepare gitu, but yeah you'll get it anyway. Mungkin bisa ke next slide KL, thank you. KL, sorry Kak Iin. Alright, nah ini ketika aku udah di US, CCI ini punya 5 pillars, yaitu yang pertama akademik. Di sini ini ketika pertama kali bulan Juli aku nge-achieve student card di Valencia College. Ya, jadi aku di sini selain kuliah, aku juga harus menjalani 5 pillars lainnya, yaitu ada cultural exchange. Nanti lebih jauh aku akan jelasin. Ada service learning, volunteers, yang mana di sini nih kebetulan yang aku attach dari sekarang volunteersku udah 85 jam. Sebenarnya requires dari CCI itu 75 jam, tapi kita masih bisa keep going kalau kita mau. Dan di sini salah satu foto yang aku attach adalah ketika kita mengajarkan Al-Quran ya, mengajarkan mengaji di komunitas muslim di Florida. Alhamdulillah gitu, senang bisa berkontribusi juga di komunitas muslim di sini.
Terus ada internship. Di sini aku bekerja di E4C, namanya E4C Academy, Employer for Change Academy. Di situ aku menjadi HR intern. Lalu ada juga ada juga Leadership and Community Impact Project gitu. Nah, kalau foto di sini ini ketika kita mengadakan potluck ya di kampus, tapi event internasional yang lain itu juga banyak yang buat kita itu bagus untuk exposure mengenalkan Indonesia, khususnya kalau aku mengenalkan Lombok gitu ke orang luar, karena nggak semua orang itu pernah jalan-jalan ke luar negeri, nggak semua orang tahu Indonesia, dan nggak semua orang mungkin tahu Lombok gitu. Apa aja sih yang kita bisa share di cultural exchange ini, either your food or your culture, kayak tari-tarian, traditional attire yang kita pakai, puisi gitu. Kemarin tepat 2 minggu yang lalu tuh ada International Education Week, fotonya aku attach juga di sini. Itu aku membacakan puisi Indonesia gitu. Dan di sini ada foto yang ketika volunteers dengan uh, Peace and Justice Institute gitu, salah satu non-profit organization di Orlando. Ini aku volunteer di Winter Park Library dalam rangka Peace Day, World Peace Day dengan teman-teman CCA lainnya. So ya itu kurang lebih 5 pillars yang harus kita being responsible of ketika kita menjadi grantee dari beasiswa ini. Mungkin bisa next slide Kak Iin. Oke, apa aja sih tips dari Scholarship Hunters, pengalaman dari aku yang sudah 2 tahun waktu itu menjadi Scholarship Hunter sebelum alhamdulillah akhirnya dapat kesempatan ini. So do research on your essay. Dig into more information is a must. Kenapa aku bilang gitu? Karena ketika tahun pertama aku gagal, I think it's not because I'm not capable, bukan karena aku nggak mampu, bukan karena aku nggak bisa, tapi aku kurang detail tentang mencari informasi esai itu harus gimana sih formatnya, penulisannya, and many more. Terus dari gitu networking. Nah, kita tuh harus cari tahu juga siapa sih alumni CCI gitu. Kira-kira kita bisa ini nggak ya sama mereka, bisa connect nggak ya, bisa bisa sharing nggak ya gitu. Karena kalau kita cuma ngerjain sendiri, nggak ada proofreaders, nggak ada uh, insights dari orang yang udah pernah ada di program ini, aku rasa itu ibaratnya kayak jalan tanpa tahu arah. Takutnya malah kejedok gitu. Ya, kayak gitu. Jadi networking, try to find an alumni from the same program to be your mentor. If you could have more than one, that also would be better. Karena tahun lalu aku punya 5 mentors. Salah satunya KL, karena sama-sama dari Lombok. So I was so lucky karena alhamdulillah dari berbagai mentor itu aku bisa mengupgrade esaiku yang tahun lalu gitu. Karena no matter how smart you are in English, pada akhirnya kita tetap perlu like sharing information sama orang lain yang sudah berpengalaman sebelumnya gitu. And then find your proofreaders, ini align juga sama poin sebelumnya. Kalau kita sudah punya mentor, itu bisa jadi proofreaders kita. Dan penting juga untuk punya proofreaders yang orang native English gitu, bule misalkan atau apa gitu. Karena mungkin grammar kita yang bisa bahasa Inggris yang orang Indo sama yang mereka yang native sehari-hari bicara bahasa Inggris itu pasti beda perspektifnya juga gitu. Jadi find your proofreaders from everywhere dari esai itu gitu. Nah, terus yang ini juga nggak kalah pentingnya, aktif di organisasi. Kenapa? Karena nanti itu yang akan bikin profil kalian stand out dibanding kandidat yang lain gitu. Kalau kalian punya not only aktif di kampus, tapi misalkan aktif di kegiatan sosial lainnya, itu kalian bisa cantumin juga di aplikasi beasiswa kalian gitu. Terus ini penting banget ya untuk
fair di English Proficiency. Dalam hal ini untuk CCI kalau aku nggak salah bisa dicek lagi di website Aminef. Requirements-nya TOEFL-nya minimal 480 teman-teman. Dan paling lambat 2 tahun yang lalu gitu. Maksudnya paling lambat dari hasil TOEFL ITP, ya ITP ya ITP yang 2 tahun yang lalu gitu. Itu minimal 480, jadi masih bersahabat lah ya mungkin dibanding beasiswa-beasiswa lainnya yang udah 550 gitu. Terus ini juga aku nggak mau sugarcoating teman beasiswa ini, menurut kita harus punya juga karena ketika kita sebelum berangkat apparently ternyata banyak hal yang fully funded, jangan salah dulu. Ini fully funded, mereka mengcover everything, like everything, but still we also have to have um, saving a little bit more karena ketika persiapan keberangkatan itu biasanya akan keluar banyak duit di situ gitu. Itu sih yang aku being realistis aja nih, nggak mau sugarcoat nanti takutnya teman-teman ternyata ada just in case kayak contoh di medical check up kemarin seumpama nih di Lombok kita kan pulau kecil ada jenis vaksin yang nggak ada gitu sehingga harganya lebih pricey. Nah, sedangkan budget dari Aminef misalkan certain amount, hanya misalkan berapa gitu. Nah, berarti lebih dari itu ya keluar dari budget kita sendiri kayak gitu. Tapi ya balik lagi yang akan kalian dapatkan di US itu, oh my God, akan lebih dari itu. Bukan masalah uang ya, tapi masalah experience, once in a lifetime experience. So, the next one is, yeah, ask yourself, why do you really want to study abroad? What is your purpose gitu loh, teman-teman. Jadi kayak nanya lagi, kenapa gue pengen ke luar negeri, kenapa aku pengen belajar lagi. Apakah ini bisa mengupgrade futureku? Apakah ini bisa mengupgrade to be the better version, to be the best version of yourself dengan journey dari beasiswa ini gitu. Dan I will encourage you guys, just do it. You can do it. Oke, okay. Next mungkin Kak Iin bisa di. Nah, ini untuk apply di teman-teman bisa cek websitenya Aminef karena di situ lengkap banget. Kalian bisa googling Community College Initiative Program Aminef atau Fulbright. Baca lebih lengkapnya di situ karena yang aku tampilkan di slide ini mungkin hanya permukaannya aja, tapi dalamnya semua lengkapnya ada di website Aminef. Teman-teman bisa cek dan deadline untuk tahun ini itu aplikasinya dikirim 2 Januari 2024 next year. So good luck, you guys can do it. Next mungkin the last, oh not last, oke, ini tadi yang aku bilang 2 minggu yang lalu kita ada International Education Week di kampus di Valencia. Nah ini aku mau, kenapa USA? Kita tahu ya US itu, Amerika Serikat itu adalah negara adidaya yang mana sangat multicultural. Semua semua culture ada di sini gitu. Khususnya I'm lucky to get placement in Orlando. Karena sebenarnya beasiswa ini kita nggak bisa milih untuk aku mau ditempatin di sini gitu. Ada sih case-nya temenku, dia di esainya nulis kampusnya sehingga dia ditempatin di situ. Tapi kalau aku pribadi I've never stayed mau ditempatin di college mana atau states yang mana. Aku nggak pernah milih Florida, aku nggak pernah pilih Orlando, but luckily I get placement here. So why USA? What is the unforgettable experience while I'm study abroad? I've been here sekarang udah 5 months. Dari bulan Juli aku di sini. Yang pertama, USA itu has quality education system. Di sini beda banget cara belajarnya. I would say profesornya juga dosennya itu Masya Allah banget. Mereka kayak siap diganggu kapan aja through email and even your texting, messaging them, they will always be there for you. And unique curriculum juga di sini sangat terpusat spesialisasi gitu. Ketika kita belajar apa itu sangat
spesialisasi gitu. Terus yang aku bilang tadi multicultural environment sangat heterogen ya teman-teman, kayak di sini sebagai Muslim, sebagai Southeast Asia, Indonesia itu kecil banget di sini komunitasnya, mungkin nggak segede Filipina, Vietnam, kalau dari Asia ya. Nah, jadi ketika kita menjadi minoritas itu kita bisa menghargai teman-teman dari culture lain kita, dan kebetulan di Valencia College untuk CCI sendiri itu kita ada 7 negara, eh, Turki, Indonesia, Brazil, Dominican Republic, Ghana, India, South Africa. Nah, kita tuh karena itu yang CCI skupnya. Tapi di kampus tuh beda lagi. Multicultural lagi, ada dari Venezuela, dari Kolombia, pokoknya banyak, Mesir. Nah, di momen kayak kayak gini, kayak di foto-foto ini, International Education Week 2 minggu yang lalu, kita mempresentasikan gitu, oh Indonesia itu apa aja sih gitu. Dan di sini aku ngejelasin ke orang-orang eh, apa tuh yang ya di sini apa tuh ini, kalau nggak salah lagi nunjukin permen deh. Iya, lagi nunjukin ada permen antangin. Apa itu permen antangin? Ya, something like that, but it's matters because kita di CCI kita selalu bilang kita brand ambassadornya Indonesia gitu. Jadi gimana how you represent your country, how you represent your culture. Sama yang terakhir di sini, kenapa USA abundant opportunities. Di sini kesempatan untuk dapat blessings tuh banyak banget. Alhamdulillah aku dapat placement di Orlando. Salah satu cerita aja teman-teman, kenapa bilang abundance opportunity, berkelimpahan kesempatan. Kayak contoh di sini itu adalah pusat theme park di Amerika. Ada Disneyland, ada SeaWorld. Ini salah satu cerita aja ya. Ada Universal Studio. And I went to all of the theme parks without any pants, without any money. I get the free tickets from everywhere. Kayak alhamdulillah ada aja blessingsnya gitu. Mungkin tiap-tiap orang, tiap-tiap state, tiap-tiap college bakal beda blessingsnya, tapi itu yang aku rasain di sini. Jadi as long as kita punya intention, niat yang baik, insya Allah kita akan dipertemukan sama orang-orang baik sih. So, keep upgrade yourself, jangan cepet puas, karena ketika kita di luar negeri, ketika kita study abroad, kita bakal ngerasa, oh kita tuh belum ada apa-apanya loh. Kita harus selalu keep motivated and keep yourself discipline untuk nge-upgrade lagi. Curiosity itu harus ditanamkan terus. Gitu sih. Terus I think it's gonna be the last slides, Kak Iin. Yes. Okay, yeah. So you can be inspired by other people, but remember that you are different. You must take the right path for yourself. Itu aja dari aku. Semoga menginspirasi teman-teman dan semoga insightful juga buat teman-teman semuanya. Semangat. Good luck buat yang mau daftar. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih banyak teman-teman. Penjelasan yang saya rasa sudah sangat komprehensif sekali dari awal, baik dari mulai what, why, sampai dengan how-nya ya, gimana caranya, dan tolong diingat, catat dan dicatat tanggal penting maksimal pendaftaran untuk apa namanya CCI program 2 Januari teman-teman. Sama kayak tadi katanya Kak Ayu di akhir, keep upgrade yourself. Dan ini bisa jadi salah satu cara untuk mengupgrade diri untuk teman-teman khususnya yang baru lulus S1 ya Kak Ayu, bisa banget. Karena mungkin Bisa banget. ketika S1-nya udah sangat apa namanya? Udah sangat sibuk berkegiatan gitu. Terus kayak mungkin ketika S1 ikut organisasi dan segala macam, silahkan dicoba aja. Termasuk untuk teman-teman yang D1, D2, D3. Kalau teman-teman baca di persyaratannya itu sebenarnya bisa juga, tetapi nanti akan ada syarat-syarat yang mengikuti di belakangnya. Terakhir, tadi saya mengutip dari Kak Ayu, kenapa harus Amerika? Banyak sekali experience yang teman-teman dapatkan dan tentunya keuntungan yang itu udah pasti hanya bisa didapatkan kalau ke Amerika. So, setelah ini silahkan teman-teman bisa dicek websitenya dan dicatat dulu apa aja yang akan kalian tanyakan ke Mbak Ayu setelah penjelasan dari Kak Elian. Kak Elian, kalau tadi apakah masih bersama dengan kami?
Halo Kak, yes, I'm here. Halo, Masih di sini. halo kalian, Halo siap. Kak Indah. Ya, kalau tadi Kak Ayu sempat mention Kak Elian sebagai salah satu mentornya. Maka ini adalah beliau. Ini adalah Kak Elian. Kalau Kak Elian, setahu saya beliau ini CCI program sepertinya 10 tahun atau 8 tahun yang lalu ya Kak ya, karena beliau adalah Iya. senior kita semua. Jadi mungkin nanti kalau tadi Mbak Ayu menjelaskan apa saja syarat-syarat pendaftarannya. Nah, kalau Kak Elian malam hari ini akan menjelaskan apa aja opportunities yang teman-teman bisa dapatkan before dan after take CCI program ini. Terus juga nanti apa aja sih kira-kira dampak yang bisa teman-teman berikan pun dampak dari CCI program ini untuk kehidupannya Mbak Elian yang sudah menjadi awardee ya. Jadi silahkan Kak Elian, waktu di layar saya persilahkan. Oke, halo Kak Iin dan tim Sekolah Perempuan, juga teman-teman dari NTN Foundation. Terima kasih untuk kesempatannya malam ini. Eh, Momen ini kayak recalling gitu Kak, kayak memanggil kembali memori saya 10 tahun yang lalu. Dan saya juga akhirnya buka-buka Facebook karena foto-foto lama tuh sudah ada di hard disk yang saya nggak tahu lagi disimpan di mana gitu. Akhirnya sempat buka-buka Facebook, kemudian mengambil beberapa foto, ngecek email juga buat kembali memanggil memori 10 tahun yang lalu gitu. Boleh dibantu saya Kak dengan slide-nya. Thank you juga buat Kak Indah Ayu Lestari, tadi udah komplit banget ya penjelasannya. Nanti kita lebih banyak di diskusi aja kalau teman-teman masih ada yang kurang jelas soal hal-hal yang sifatnya teknis atau apapun itulah yang pengen ditanyakan, kita bisa share lagi setelah selesai sesi ini gitu. Oke. Di situ saya CCIP alumna 2013. Jadi udah lama banget, exactly 1 dekade yang lalu. Dan ketika saya mendaftar itu CCI baru angkatan kelima atau ke-6 gitu ya, saya agak lupa, jadi masih sangat baru. Walaupun secara esensi tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kak Ayu saat ini gitu, dari syarat dan lain sebagainya. Terakhir ketika kemarin membantu Kak Ayu untuk proses checking IC, emang ada cukup banyak tambahan pertanyaan yang sifatnya lebih detail dibandingkan di periode saya dulu, tapi secara esensi sekali lagi masih relatif sama. Boleh kita next, Kak? Oke, tadi udah ya di Kak Ayu ya, beasiswa singkat, non-gelar di Amerika, tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme dalam durasi 10 sampai dengan 11 bulan. Kemudian saya juga ada highlight di situ, CCIP is a merit-based program. Jadi kita nggak dinilai berdasarkan, karena misalnya datang dari keluarga yang misalnya ekonomi lemah gitu, nggak ada yang seperti itu. Dia benar-benar merit-based. Jadi selama teman-teman bisa memenuhi kriteria, boleh yang di atas tadi Kak, saya ini yang slide sebelumnya, merit-based program, bukan nggak yang di bawah Kak, ya betul. Yang slide pertama, slide kedua Kak, merit base itu emang diberikan kepada teman-teman as long as teman-teman bisa memenuhi persyaratannya. Jadi mau dari kota besar, mau dari keluarga yang let's say sebenarnya bisa biaya sendiri. Di periode kedua banyak kasus yang seperti itu gitu. Teman-teman yang sebenarnya base-nya kota besar gitu ya, Jakarta, kemudian pekerjaan juga sudah oke banget, tapi kok masih bisa dapat ya gitu ya, karena memang dia merit base. Itu dia juga kenapa sebenarnya Aminef melalui CCI ini sebenarnya sangat-sangat mendorong gitu ya, mendukung teman-teman yang dari area timur untuk mendaftar, karena yang dari kota besar udahlah gitu cukup. Sekali lagi tetap merit base ya, walaupun sebenarnya di balik kata merit base itu kita yang dari area timur, kemudian juga yang perempuan, itu sangat dijadikan spotlight sih sebenarnya, walaupun nggak ditulis itu di website atau dimanapun itu, tapi sebenarnya inside kita menjadi priority dari program-programnya Aminef. Next. Kemudian tadi Kayu juga sudah menjelaskan ya apa sih community college. Tadi Kayu udah bilang 2+2 gitu. Tapi kalau buat orang-orang di sana, kenapa mereka juga banyak yang masuk community college? Karena lebih murah biayanya.
lebih murah, kemudian tadi ya nggak ada batasan usia untuk bisa kuliah di community college. Makanya yang masuk sana bisa baru tamat SMA, oke, masuk community college dulu, baru ntar transfer ke university. Atau misalnya saya udah lumayan berumur, tapi saya pengen balik ke sekolah deh buat ngambil sertifikat apa, itu bisa juga. Artinya ini memang menjadi college komunitas gitu, sehingga kita bisa ketemu dengan satu kelas tuh bisa ketemu dengan orang dari beragam latar belakang gitu, nggak cuma usia tapi juga profesi, culture, terus dari negara mana-mana itu juga ada, walaupun tetap sih mostly American people gitu, orang Amerika yang ada di situ gitu. Terus udah ya, cost efektif, ukurannya lebih kecil, lebih murah, dan banyak opportunity memang untuk pendaftar yang dari internasional. Next. Oke, kenapa non gelar? Itu tujuannya udah jelas, dia membangun atau meningkatkan profesionalisme. Kedua, seperti tadi Kak Ayu bilang, ini kesempatan untuk belajar background knowledge gitu. Kayak saya dulu S1-nya biologi, tapi dalam perjalanan kehidupan gitu, sempat melakukan beberapa pekerjaan profesional ya, walaupun saat itu mungkin hitungannya masih sambil kuliah sambil kerja, tapi tetap saya bisa jadikan pengalaman yang sambil kuliah sambil kerja itu untuk apply beasiswa ini. That's why ketika tamat S1 saya bisa langsung apply gitu. Waktu itu saya sempat jadi broadcaster ya di radio, kemudian juga sempat magang jadi jurnalis gitu di majalah lokal pada zaman itu. Intinya banyak berkegiatan dengan hal-hal yang sifatnya media. Karenanya saya ngambil di CCA waktu itu, saya mengambil public relations untuk sertifikatnya, walaupun background saya adalah S1 biologi gitu. Nah, kalau teman-teman cek lagi di laman website Aminef itu, kan persyaratannya minimal 18 tahun usia. Kemudian pendidikan boleh SMA, D1, D2, D3, atau S1. D1, D2, D3 kalau misalnya memang relevan dengan pekerjaan saat ini, oh enggak ya, ya sebenarnya sama sih, maksudnya sama-sama kalau bisa cross major, bukan kalau bisa, memang syarat utamanya adalah cross major. Jadi enggak sama antara jurusan yang kita ambil sama pekerjaan kita. Sehingga dengan belajar ke Amerika selama kurang lebih setahun, kita bisa tuh membackup kekosongan teori yang tiba-tiba kita masuk dunia kerja tapi nggak pernah sebelumnya belajar tentang jurnalistik, saya nggak pernah belajar tentang komunikasi media massa, tapi saya ngerjain itu gitu. Nah, dengan program ini saya dapatlah hal-hal yang tadi saya nggak dapatkan di bangku kuliah untuk mensupport pekerjaan saya. Kombinasi akademik plus dunia kerja. Artinya walaupun ini community college, tapi don't take it easy teman-teman, karena dia sama, maksudnya challenge-nya, saya nggak tahu kalau di kuliah di university ya, tapi even di community college aja udah luar biasa gitu. Sebagai saya pribadi ya, saya ngerasain banget gimana sistem pendidikan yang seperti kayak bilang beda banget, kemudian juga sangat menantang kita untuk menjadi pembelajar yang mandiri gitu, harus riset sendiri, harus cari beberapa sumber untuk bisa submit paper dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, personal take saya, mungkin ya bisa jadi beasiswa ini kurang favorit di Indonesia, atau mungkin let's say di West Nusa Tenggara, di NTB pada umumnya, kayak kurang terdengar gaungnya, mungkin karena dia non-gelar. Karena sebenarnya, walaupun non-gelar, ini tidak kemudian menjadi second option buat saya. Kalau saya pribadi sih justru menjadikan ini sebagai pilihan pertama nih. Kenapa? Tapi tentunya kembali lagi ya, beda-beda orang. Cuman kalau misalnya pengen nyobain dulu nih, pengen punya batu loncatan, pengen punya stepping stone, pengen dapat pengalaman di luar sebelum bener-bener let's say ngambil yang akademik, cobain deh yang ini gitu. Karena setelah ngambil ini setahun, saya yakin ya bakal lebih pede untuk apply ke master misalnya, atau ke higher education lainnya. Kalau saya pribadi ngerasanya itu sih, ngerasanya ini jadi batu loncatan untuk bisa ngambil opportunity lain, baik yang sifatnya akademik, ngambil master misalnya, atau pekerjaan-pekerjaan, karir-karir yang memang berkaitan dengan dunia internasional. Next. Sistem kuliahnya gimana? Sistem kuliahnya, kalau kuliahnya relatif sama ya dengan sistem kuliah pada umumnya kita di sini, kayak ada apa sih, KRS gitu. Pilih
mata kuliah, ada maksimum juga kalau di saya waktu itu. Kemudian seperti kesannya Kayu juga, dosennya sangat open, friendly, dan sangat-sangat mudah ditemui. Kayak nggak ada jarak gitu antara dosen sama mahasiswa, benar-benar bisa di email kapanpun, ditemui di kantornya kapanpun selama dia ada di situ gitu. Dan apa ya, bahkan beberapa dosen tuh ya mungkin karena kita kebiasaan manggil mister atau profesor atau apa, di sana enggak kok, ada beberapa profesor yang bahkan minta kita nggak usah manggil dia mister, nggak usah panggil profesor, kayak manggil nama aja gitu, ada yang seperti itu. Kemudian penugasan, ujian, ekstra kredit sangat jelas dan mudah dipahami, komunikasi mostly by email. Nah, ketika saya pertama kali ke US waktu itu, pesan dari kakak alumni sebelumnya yang kebetulan saya ketemu sama mereka gitu, mereka belum pulang, kita udah nyampe, adalah eh, jangan sampai nggak masuk hari pertama gitu, karena di hari pertama itu kita akan dapat satu silabus yang menjelaskan apa yang akan terjadi selama beberapa bulan ke depan, dan memang benar-benar sesuai gitu. Itu udah ada kejelasan bahwa oh akan ada penugasan ini, ekstra kredit, akan ada ujian online dan lain sebagainya, dan sejauh yang saya alami tidak ada satupun yang melenceng dari silabus yang diberikan. Dan dosennya sama sekali nggak pernah alfa, pengalaman saya sepanjang satu term kuliah itu nggak pernah ada satupun yang alfa. Kemudian tambahan kewajiban untuk volunteering plus internship seperti yang juga disampaikan oleh Pak Ayu tadi, memang ada requirement untuk kita memenuhi sekian jam volunteering. Nah, menariknya ini udah disiapkan kok sama program. Jadi nanti akan ada beberapa pilihan. Oh, minggu ini nih ada volunteering di Eco School. Udah sign up, udah itu terhitung 3 jam, udah dikalkulasi sampai akhirnya terpenuhi kewajibannya. Tapi di luar program, teman-teman juga sangat bebas untuk mencari sendiri peluang-peluang volunteer untuk menambah wawasan dan pengalaman. Oke, next. Sharing memories, saya sering-sering foto aja ya, karena udah kalau soal teknis ini kuliah seru dan fun. Di situ banyak sertifikat juga yang kita bisa dapat. Ini waktu itu sertifikat Excellent Leadership kalau nggak salah, saya masih ada sertifikatnya, cuman saya nggak sempat buka. Ini profesor yang santai banget dan kayak approachable, nah pokoknya nggak ada jarak sama mahasiswa. Boleh lanjut Kak, dan kuliahnya emang seru banget, fun banget. Tugas kuliah selalu via email, kalau teman-teman bisa zoom sedikit di situ, saya screenshot. Dosennya sampai notice bahwa hari pertama masuk ada 23 yang datang dari 32 yang mendaftar, kemudian udah langsung dikasih PR, hari Rabu baca buku sampai halaman 62, kemudian buat speech langsung kayak gitu dan ya buat international student yang waktu itu let's say masih berusaha beradaptasi dan lain sebagainya, itu challenging, tapi justru memacu kita untuk kayak membuktikan bahwa teman-teman dari Indonesia, teman-teman internasional tuh bisa bersaing gitu dengan teman-teman dari US. Dan beneran kok bisa gitu. Surprisingly juga hampir semua teman-teman Indonesia itu selalu excel gitu. Nggak pernah dia pas-pasan nilainya, pasti kami tuh A semua di anak-anak Indonesia. Karena ternyata dengan sistem yang sangat clear, jelas, kita bisa merancang gitu, oh ada ekstra kredit nih, saya bisa dapat tambahan poin 50, saya kerjain lah gitu. Karena udah jelas, deadline-nya sebulan lagi, kita bisa cicil dari sekarang. Tugas kuliah juga sama ya, sedetail itu. Dan intinya juga adalah always check email. Setiap hari ada email masuk. Pemberitahuan misalnya ada kelas di cancel karena cuaca buruk, dan lain sebagainya, itu pasti via email. Next. Oke, ini juga nih saking santainya sama dosennya, kita bisa ngirimin dia foto kita gitu ya. Yang sebelumnya yang sama Prof. Edison. Kayak ini yang sebelumnya, Kak Indah. Iya, jadi di kelas itu walaupun kelasnya serem juga gitu, kalau kayak kapan-kapan ya kalau misalnya kita di sini, saya bisa coba kasih lihat contoh tugasnya yang benar-benar high level sebenarnya tugasnya gitu. Tapi di luar tugasnya sulit, kita masih bisa email-emailan dan kayak ngirimin resep esteller, kemudian ngirimin foto gitu ke dosennya. Karena ya seriusnya memang di dalam pembelajaran di kelas ya. Dan nggak ada sesuatu yang kita tuh penasaran gitu, kayak misalnya berapa nilainya atau kira-kira keluarnya A, B atau C ya, karena emang
semua dibuat transparan gitu. Kita bisa ngecek langsung, oh nilai ujian saya sekian-sekian, udah ada perhitungannya, sehingga udah tahu lah, oh ya udahlah nilai saya pasti aneh, karena saya udah bisa kalkulasi dari semua item-item itu, nilainya berapa gitu. Nggak ada deh yang delay-delay, pokoknya begitu ujian, sehari kemudian keluar nilainya, sehingga udah langsung bisa dikalkulasi di akhir term gitu. Oke, next. Kemudian satu juga yang paling berkesan kalau buat saya adalah kesempatan buat internship ini, buat magang itu juga ada keharusan dari sisi IT. Magang ini ada beberapa yang memang kesempatannya disediain sama kampus gitu. Ada juga yang bebas buat pilih sendiri. Nah, kebetulan saat itu saya apply sendiri gitu. Saya coba browsing sendiri dan saya nemu satu tempat untuk magang yang emang pas banget. Waktu itu dari Lombok, karena nggak pernah ke kota besar sebelumnya untuk waktu yang lama ya, nggak pernah ada pengalaman yang profesional, let's say, terus tiba-tiba keterima magang di satu NGO besar gitu, international NGO, tiba-tiba punya email pribadi, punya kubikel sendiri, itu kayak oh wow ternyata bisa ya gitu, walaupun let's say kita minority, berhijab juga, terus dari Indonesia dan lain sebagainya, ternyata everything is possible gitu, mungkin aja, dan mereka nggak pernah, sejauh pengalaman saya nggak pernah ada diskriminasi, nggak pernah ada apapun gitu, nggak sama dengan apa yang diportray di media. Di media tentunya pasti banyak banget, saya juga nggak tahu sih maksudnya sekarang dan dulu bagaimana gitu, apakah sekarang emang tensinya jadi jauh lebih rasis dan lain sebagainya, tapi pengalaman saya nggak pernah mengalami satupun pengalaman yang tidak menyenangkan gitu, baik di tempat kerja, di apartemen, di jalan dan lain sebagainya, semua aman. Alhamdulillahnya ya, karena mungkin beda-beda pengalaman. Ini pengalaman kerja yang luar biasa karena sekali lagi saya baru merasakannya sekarang gitu. Oh ternyata that's why ya kenapa 10 tahun lalu saya ketempatan bisa magang di itu gitu. Karena sekarang kita relate sama apa yang sedang saya lakukan. Tapi ini first time pengalaman yang oh cuma magang doang bisa langsung kayak gitu ya, bisa langsung seserius itu gitu. Kita langsung di-assign untuk mengerjakan sesuatu yang levelnya corporate. Itu sih ternyata bisa dipercaya banget gitu menjadi seorang intern, yang mana akhirnya saya menyimpulkan bahwa oh, ternyata ketika udah masuk college atau mungkin udah lulus high school, kita dalam persepsi mereka mungkin atau dalam asumsi mereka kita udah ready for work gitu sebenarnya. Makanya mereka percaya aja gitu ngasih kerjaan yang sebenarnya lumayan nih levelnya untuk anak-anak intern. Kalau kita kan baru kuliah tuh kayak selalu masa fresh graduate, I can do anything gitu. Ternyata nggak bisa ya gitu di sana gitu. Jadi kalau udah masuk intern ya udah dikasih tugas apapun yang kesannya kayak agak serem tapi ya tetap harus dilakukan dan bisa kok. Gitu. Sangat-sangat bisa. Next Kak. Kayak dibilang Ayu tadi ya, banyak banget peluang untuk kita ketemu sama orang-orang Indonesia yang juga keren-keren, komunitas Indonesia yang beragam, dari yang dalam tanda kutip sekuler ada, komunitas Indonesia yang rajin pengajian juga ada, dan ini harus kita masukin semuanya gitu, karena jadi nambah pengalaman, nambah kenalan ibu-ibu, sampai sekarang masih bisa keep in touch, plus juga mereka rajin masak ya, jadi lumayan mengobati rasa kangen sama masakan Indonesia. Oh ya satu lagi ya, karena di beasiswa ini pakainya J1 mungkin kan, tapi rezekinya pasti kita bergabung di kelompok-kelompok komunitas kayak gini, nanti pasti ada aja ibu-ibunya yang minta tolong apa gitu ya, ntar disiplin makanan kita, pokoknya banyak blessing seperti yang dibilang sama Kak Ayu tadi. Next, habis ya. Graduation, yes, akhirnya lulus ya. Sama kayak Ayu, saya juga ada beberapa international student juga banyak waktu itu yang barengan sama saya, dan kita ya sama-sama graduate lah ya, dengan sertifikat kalau saya di public relations. Next Kak. Ini juga tadi mungkin menambahkan yang Kak Yu bilang, jadi beasiswa ini fully funded dari awal sampai dengan akhir, dari awal testing sampai kepulangan, kita nggak ngeluarin dana apapun sebenarnya, kecuali ketika memang ada kekurangan seperti yang Kak Yu bilang tadi, mungkin medical check up-nya budgetnya 2 juta, tapi kita ngeluarin 2.500.000 misalnya gara-gara di Lombok tadi ya, mungkin agak lebih mahal harga vaksinnya, ya berarti kita nambahin gitu. Karena in general teman-teman di kota besar ya segitu budgetnya gitu. Tapi selain dari itu nggak ada satupun sebenarnya. Mungkin pengeluaran pribadi yang sifatnya kayak sebelum ke US saya pengen beli jaket atau pengen beli sepatu ya mungkin hal-hal yang seperti itu. Tapi selain itu
semuanya fully covered, fully funded, as long as teman-teman bisa memanage uang dengan baik, walaupun jumlahnya nggak banyak ya, karena ini emang bukan akademik program yang mengharuskan kita untuk stay dalam jangka waktu yang lama. Itu uangnya sangat bisa di manage dan bahkan bisa buat travel kemana-mana gitu. Nah selama di US, saya pribadi memilih untuk nggak belanja banyak barang, tapi lebih banyak travel, hingga akhirnya bisa ke Chicago, bisa ke California, bisa sekali lagi blessingnya dapat host mom. Jadi nanti kita akan ada host mom ya. Kalau namanya Human Friendship Family, host mom itu adalah sekarang kayaknya beda di zaman Ayu namanya social family apa ya kalau nggak salah, saya sempat dengar Kak Ayu cerita. Tapi zaman saya host mom, jadi begitu nyampe US kita ditempatin dulu nih sama host mom kita biar kita nggak kagok gitu di Amerika, biar bisa adaptasi. Jadi selama sebulan si host mom ini tugasnya adalah membantu saya beradaptasi gitu, nganterin ke kampus, ngajak belanja, ngajak makan, enak banget lah pokoknya ya. Host mom sebulan baru pindah ke apartemen. Nah dalam proses kita dikasih lagi nih namanya friendship family gitu, dikasih keluarga untuk kita kalau misalnya ada Halloween kita diundang ke sana, Thanksgiving kita diundang, kalau ada apa-apa ayo ketemuan ngapain kemana gitu. Jadi emang benar-benar di provide sama si program ini untuk kita bisa adjust, untuk kita bisa adaptasi, untuk kita bisa merasakan kultur di Amerika yang sangat multikultural kayaknya kayak tadi, dengan menyediakan support-support yang sifatnya seperti tadi. Nah, kebetulan host mom saya yang juga menjadi friendship family saya adalah orang Kanada, dan di akhir stay deh, ayo kita ke Kanada El gitu. Oke, gas kan ke Kanada. Juga dari teman-teman saya yang apply, karena kita nanti sebenarnya pengen rame-rame kan travel, dia bilang gak usah sama host mom, travel aja gitu. Saya belum bilang nih sama host mom bahwa saya apply ke Kanada. Ya ternyata cuma saya sendiri yang visanya lolos ke Kanada gitu. Ya kayak saya bilang, waduh saya nggak ada temen nih ke Kanada karena cuma sendiri gitu. Yaudah yuk kita pergi gitu. Udah akhirnya ya dapat lagi gitu ke Kanada, blessing. Dan waktu itu literally nggak bayar apapun, dibayarin semua sama dia dari tiket, hotel dan lain sebagainya. So ya alhamdulillah banget gitu ketemu sama orang-orang baik. Sip Kak, lanjut. Thank you. Oke, that's it. That's it. Terus mungkin untuk penutupnya adalah tadi Kak Ayu bilang kita giving back to community. Sekarang sebenarnya apa yang kita rasakan setelah program itu, ketika di program kita ngerasain excitementnya kan, kayak senang bisa jalan-jalan ketemu banyak orang, mencoba banyak hal baru. Tapi efeknya itu kerasa setelah kita balik gitu. Efeknya mungkin bisa jadi macam-macam ya. Ada keinginan buat terus belajar, kemudian juga mengaplikasikan apa yang udah kita dapat di situ, itu kerasanya baru setelah kita return dari Amerika. Itu deh Kak, mungkin nanti banyak pertanyaan nih, kayaknya saya udahan deh. Makasih Kak, semoga makin Terima penasaran kasih ya. Kak Elia. Thank Terima you, kasih Kak. banyak. Terima kasih Kak Ayu, terima kasih banyak. Saya mendengarkan saja sangat excited ya, berasa kayak mencoba menerawang kayaknya kalau misalnya punya house mom lah, terus bisa jalan-jalan lah, kayak misalnya Sabtu Minggu tuh seru deh kayaknya naik. Nggak tahu deh di sana sebutannya apa, MRT yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Apalagi kayak Kak Ayu tadi bisa ke Disney dan segala macam. Walaupun memang di weekday sepertinya sangat sibuk dengan tugas-tugas yang terlihat tidak sangat memusingkan, tapi percayalah pasti dengan metode di sana kita diajak untuk lebih berpikir kritis lagi. Keren Kak, terima kasih. Nah, teman-teman, BTW dari kami nanti akan ada, jika teman-teman berminat ya untuk mentoring secara internship, terus juga mau bertanya secara langsung ke dua narasumber kita ngebuka kelas mentoring hanya untuk 10 orang saja, dan nanti akan dibantu oleh Kak Elian dan Kak Ayu. Jadi nanti ketika teman-teman mengisi daftar hadir dan juga evaluasi di akhir, tolong diperhatikan baik-baik karena di sana akan tertera syarat dan ketentuannya. Baik Kak, karena ini sudah ada yang mau, dan bukan sudah ada sih, ini udah ada banyak sekali pertanyaan di kolom chat kita. Kalau teman-teman mau bertanya langsung, mau ngomong langsung juga boleh. Silakan teman-teman raise hand, ada fitur raise hand di Zoom, silahkan raise hand. Tapi ini dari Kak Febri dulu. Kak Febri, ini pertanyaannya lumayan Kak, tapi saya coba cakupin jadi satu ya. Ini kira-kira yang berhubungan dengan sertifikat bahasa Kak. Kalau Kak Febri bertanyanya tupelnya apakah harus ITP Kak? Boleh yang lain atau enggak sih kira-kira? Terus nanti kalau udah sampai sana, kita tuh bakalan tinggal di dormitory atau kayak gimana Kak model tinggalnya gitu. Monggo, Kak Ayu dulu.
Oke, mungkin aku bisa bantu jawab. Kalau misalkan untuk TOEFL, iya memang harus ITP 480, tapi kalau nggak salah nih, aku cek dulu ya. Bisa Duolingo juga in certain apa namanya di skor tertentu, kayaknya kemarin Duolingonya tuh maksimal berapa ya? Wait. It's Duolingonya tuh 95 minimal. IELTS bisa juga daftar pakai IELTS 5,5 gitu. Jadi Tapi aku berbagai sih macam daftarnya pakai sertifikat TOEFL bahasa ITP. Inggris ya, Kak. Nggak hanya Iya, ATP. itu Duolingo TOEFL bisa, ITP. Terus ATP bisa, pertanyaannya, dan ya, lain-lainnya. ya Nanti jadi bisa TOEFL dicek. Nanti kita kasih link ini ya, kita kasih link syarat untuk daftar CCIP gimana. Jadi teman-teman bisa klik langsung di sana. Terus pertanyaan kedua, Kak, nanti kalau sampai sana tinggal di mana? Apakah di dorm atau gimana tuh? itu depends on di college. Kalau aku di Valencia, kita di sini ditempatinnya di apartemen. Kalau temen aku di Northampton, Pennsylvania itu di dorm. Kalau di sini, kayak contoh sekarang aku stay di apartemen 3 kamar, 6 orang cewek-cewek. Jadi kita punya satu roommate. Aku roommate-nya dari Brazil. Gitu sih. Tapi alhamdulillah apartemennya sangat nyaman. Kalau yang di Orlando ya, yang di Florida aku nggak tahu kalau yang lain. Nah terus kalau mau nambahin nih, kalau KL kan dulu sistemnya tinggal sama host mom dulu, baru ke apartemen. Kalau kita di sini kita punya social host, tapi since the beginning kita emang udah di apartemen gitu. Cuma social host kita akan sering ngajak kita jalan, terus special event yang kita nggak rayain di Amerika, kita bakal rayain sama social host kayak kemarin Thanksgiving, Halloween. Tapi kalau Christmas kita bakal punya agenda sendiri sih karena Christmas itu nanti winter break gitu. Hmm, Oke, dependen ya, jadinya dependen tempat teman-teman kuliah Depends, nanti. ya. Tapi saya rasa udah dibantu ngurusin ya, Kak. Nggak akan kayak apa namanya tuh, Enggak, terlantar gitu. enggak. Pasti akan Oh my ada yang God. ngurusin. Tenang Sangat teman-teman. sangat nyaman, tinggal masuk Sangat aja nyaman. udah. Betul, betul. Pokoknya Jadi jangan belajar aja, belajar, sekolah, volunteer, internship, nggak usah mikir ntar cari kos-kosan sendiri, enggak, tenang. ya, CCI itu tidak. sangat fully funded banget. Siap, siap. Terus Kak, nah ini pertanyaan untuk kalian dari Kak Septi Zulfa Husna. Makanan halal dulu dapetnya kayak gimana Kak? Kalau dulu nih sebelum Kakak Ayu ya. Kalau makanan halal sulit nggak atau mudah dicari di Amerika? Monggo Kak El? Makanan halal gampang kok, tapi tergantung maunya yang halal langsung ada tulisannya halal gitu lah, kayak halal bakery atau apa. Itu nggak banyak sih, tapi ada biasanya di masing-masing state pasti ada beberapa eh, American moms itu yang Indonesian tuh kayak bener-bener nggak mau dia kalau nggak ada tulisan yang halalnya gitu. Nah, tapi kalau kami-kami nih, kita Bismillah aja ya, as long as itu bukan pork, Pork bukan dan apa, kita lain-lainnya. ambil aja gitu. Kita biasanya belanja di Asian Market Kak, jadi kayak udang, teri, baju tuh ada kok di sana, aman, nggak ada pantangan, santai aja. Terus Kak, saya bantu jawab dikit Kak ya terkait tadi dengan beberapa hal. Saya nggak tahu kalau yang Duolingo, apakah Duolingo yang free atau berbayar, yuk nanti mungkin bisa dibantu explain. Tapi pengalaman Oh, sebelumnya saya kasih sedikit harapan aja soal karena waktunya mepet ya. Pernah loh Kak, waktu itu saya nge-push beberapa orang untuk apply, dan si beberapa partisipannya walaupun nggak lulus ya karena mereka nggak serius sebenarnya daftarnya, tapi di awal tuh keterima dia, administrasinya hanya pakai TOEFL prediksi Kak. Kenapa di Wow. reach out sama si Aminat kayak, oke, we can wait for your TOEFL ITP, kita kasih waktu gitu. Sampai digituin Kak, karena saya bilang tadi prioritas sebenarnya. Jadi kalau misalnya emang artinya coba aja nggak, walaupun kalau saya sarankan bonek ya, kalau modal nekat. do your best gitu, jangan sampai sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kayak ada alasan yang membuat teman-teman terpaksa melakukan hal itu, ya nggak apa-apa, disampaikan aja alasannya. Kalau memang teman-teman adalah calon awardee yang kayaknya promising banget, mereka pasti consider Iya, gitu Kak. iya, iya, betul. Jadi coba aja teman-teman. Tapi beberapa di antaranya itu sebenarnya udah tertulis ya teman-teman di syarat dan ketentuan mendaftarnya kayak skornya berapa pun Duolingo aja dan lain-lain ya. Tadi saya sudah. Duolingonya yang ini kayaknya, sorry Kak Ian, kayaknya Hmm, Duolingonya berbayar kalau untuk oke. syarat. Untuk tes, iya, iya,
ya teman-teman sudah bisa dari sekarang melihat coba-coba curi pandang kira-kira pakai Duolingo berapa bayarnya dan lain-lain. Saya sudah kirim linknya, teman-teman nanti bisa cek lagi di sana. Ya, karena Kak Wina nih dari tadi angkat tangan, kasihan tangannya di atas mulu biar nggak capek. Kak Wina mau, Kak Wina bisa open kamera dan bertanya Oke, langsung ke narasumber kita, silakan. oke. Sebelumnya mohon maaf belum bisa open kamera. Oke, nama aku Wina. Sekarang based on Bandung. Nah, mungkin pertanyaan ini akan cocok aku ajukan ke Kak Ayu ya. Ada 2 pertanyaan. Ya, Yang silakan. pertama, gimana cara Kak Ayu nge-reach out ke 5 mentor tadi? Karena mungkin kalau sekarang, alhamdulillahnya ya, kalau sekarang ada sekolah perempuan gitu yang nge-provide, tadi bilang bakal ada 10 orang gitu yang akan mentoring secara intensif. Nah, kalau Kak Ayu dulu seperti apa? Lalu yang pertanyaan kedua adalah bagaimana proses penulisan esai kemarin gitu? Apakah langsung menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dulu lalu ditranslate atau seperti gimana? Gimana proses esainya gitu penulisannya? Terima kasih Kak. Siap, terima Oke, kasih Kak thank Wina. you. Sebelumnya Kak Wina dari mana dan sekarang apakah sudah bekerja atau baru lulus? Enggak, aku masih kuliah, Oh, sudah mulai tapi persiapan dari mau sekarang, nyiapin mantap. Siap, Kak. Asli dari mana, Kak? dari Bandung Kak. Nice, Kak Ayu. Kita dapat peserta yang semoga bisa dibantu untuk mentoring. Gimana cara reach out Kak Ayu dulu dengan mentor? Karena kita tahu mungkin orang kan belum nggak tahu juga kali ya Kak awardee-nya CCIP siapa aja gitu. Terus juga apa tadi pertanyaan satu lagi IC. Untuk IC-nya apakah dari bahasa Indonesia dulu lalu di bahasa Inggris kan atau kayak gimana Kak? Mungkin ini nanti bisa Oke, jadi continuously question ya Kak, karena ada beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang isi. Monggo Kak Ayu. oke, thank you. Tadi Wina ya namanya ya. Oke, Wina, aku sebelumnya mau jelasin dulu. Jadi kan beasiswa ini untuk yang sudah nanti kalau seumpama kamu belum lulus S1 berarti kamu mendaftar dengan administrasi SMA itu juga nggak apa-apa karena walaupun aku udah lulus S1 aku juga melampirkan sertifikat ijazah SMK karena aku dulu SMK pertanian S1-nya agribisnis. Nah, terus untuk gimana tadi pertanyaan pertama yang oh ya balik lagi dan yang penting punya pengalaman kerja gitu karena nanti harus melampirkan surat eh, bukti bekerja gitu, pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, itu untuk CCI. Reach out mentor itu gimana sih? Nah, ini hebatnya website Aminef. Kalian bisa, teman-teman bisa nge-searching alumni based on year or based on jurusan. Jadi dari situ aku tahu aku mau ngambil human research, aku searching human research. Terus keluar tuh lebih lagi kalau misalkan kita satu daerah gitu. Misalkan pasti ada rasa keterkaitan kan. Misalkan aku ketemu nih, oh human research nih dia dari Lombok juga gitu. Ya udah aku reach out Instagramnya, aku cari benar-benar waktu itu seperti FBI saya ya. Saya kepo orangnya. Jadi aku coba cari reach out dari websitenya Aminef karena kita di situ ada database alumni, jadi kita bisa cari based on year, based on major. Jadi jurusan apa yang mereka ambil yang align sama kita, yang nyambung sama kita. Terus aku DM mereka sama gini, biasanya aku googling gini ya, contoh esai CCI, ntar keluar kan tuh. Kebetulan kemarin tuh aku Kak Ziyadah Ziyad juga aku coba reach out, itu dia Lombok juga. Tapi sepertinya beliau lagi sibuk waktu itu ketika aku DM belum ada respon, aku juga reach out Kak Teguh, aku reach out lewat LinkedIn juga ada namanya Kak Meti Patikawa dan sekarang Kak Meti S3 di Texas. Dia juga salah satu mentor aku, beliau dari Ambon. Karena beliau waktu itu Valencia College. Ini benar-benar lucu banget. Aku nggak tahu aku mau ditempatin di Valencia, tapi waktu itu mentorku adalah Kak Mei, yang mana Kak Mei juga Valencia gitu. Dan Kak Mei S2-nya LPDP itu ngambil Human Research. That's why aku nge-reach out beliau di LinkedIn. Jadi dia juga salah satu. Sama kalau teman-teman mau, ya aku ketikin di sini ya. Coba cek Instagramnya. Ini option aja ya teman-teman. Instagramnya CCI Alumni. Alumni Indonesia.
coba cari di CCI Alumni Indonesia, sekarang mereka lagi bukaan untuk intensif mentor juga. Itu semua di CCI Alumni itu adalah alumni CCI selama kurang lebih dari angkatan pertama sampai ikut itu di tahun lalu, dan aku dapat salah satu mentor namanya Kak Edwin dari Ambon juga. Beliau kalau nggak salah angkatannya setelah KL 2013, Kak Edwin 2014. Jadi beliau juga salah satu mentor aku yang aku dapat dari CCI Alumni. Nah, ketika kita mau dapat program eksklusif mentorship di CCI Alumni, kita harus kirim lewat email aplikasinya. Jadi kayak esai kita, terus kenapa kita pantas dapetin mentorship, kayak gitu. Itu syarat-syarat, karena di situ kayak akun resminya alumni gitu. CCI Alumni, bisa dicek teman-teman. Kalau nggak salah CCI Alumni ID atau CCI Alumni Indonesia. Pokoknya CCI Alumni, dan ntar lambangnya warna merah hati gitu, merah hati. Merah marun. Nah, itu. Jadi jangan capek. Kalau bisa kamu punya template nih, Wina. Misalkan, halo, nama aku Wina. Nah, itu tuh kamu bisa copy, DM tuh udah semua mentor yang sekiranya bisa ngebantu kamu gitu, atau jurusannya sama, align sama kamu, atau bisa jadi akan lebih baik jika kamu doing research untuk college apa yang kamu pengen, states apa. Misalkan, oh aku pengen penempatan di Chicago nih, berarti College of DuPage. Nah, cari tuh alumni yang di COD. Kita sebutnya COD, College of DuPage. Terus atau misalkan aku pengen di Orlando nih, aku pengen Valencia College, cari alumni yang Valencia kayak gitu. Kalau dulu aku random aja karena I have no idea where I will get placement at. Cuman aku tahu aku mau ke human resource gitu aja. Terus untuk penulisan esai, apakah ditulis di Indonesia dulu lalu ditranslate kan? Enggak. Suppose aku saranin langsung aja dalam bahasa Inggris. Dengan limitasi bahasa Inggrisku juga waktu itu sangat pas-pasan, I would say. Tapi pede, niat, pede, sama nggak ada salahnya juga di awal-awal brainstorming kamu pakai Google Translate atau subscribe Grammarly, atau kan ada tuh Grammarly tuh bisa bisa gratis sebulan tuh. Nah, yang gratis sebulan itu aja pakai dulu untuk penulisan esai karena itu sangat membantu. Karena Grammarly itu suka ngasih option kalimat yang tidak pasaran kayak gitu. Misalkan kita kan pengen mengembangkan satu kata nih, nanti dikasih contoh ya, great. Great itu kan hebat ya. Ntar Grammarly pasti akan ngasih tremendous, tremendous. Jadi kalimat yang kelihatannya tuh sangat akademik gitu. Jadi pilihan esai kamu tuh berkualitas gitu. Menurut aku nulis langsung di bahasa Inggris aja. You can do it. You got this. Semangat guys. Gadis Kak Wina. Kak Elian ada tambahan Got kali? Mungkin tentang Kak El? IC, apa yang perlu diperhatikan karena pasti Kak Ayu juga sempat berkonsultasi dengan kalian terkait IC-nya. Eh, Iya, intinya kalau mau dapat contoh yang recent isi yang best banget itu Kayu, Kak. Itu luar biasa isinya. Versi Mantap. terakhir isinya Kayu tuh bikin berkaca-kaca soalnya kayak benar-benar Oh, menggambarkan. pengen nangis nih. Weh, Iya jangan Kak, no, no, nangis. I'm serious Ayu. Maksudnya kayak Iya, iya, kan iya. sebelum ngomong Ayu kita juga emang ngobrol kan, maksudnya brainstorming. Jadi Ayu menceritakan hal-hal yang goal personalnya dia, apa yang dia alami dan lain sebagainya gitu. Sehingga terus tak baca ketika dia udah cerita, baca isi, wah ini Ayu banget nih, udah pastilah gitu. Sehingga ketika di interview udah pasti keluar tuh, udah nggak perlu ngapal-ngapal lagi, ngarang-ngarang lagi karena memang isinya udah align dengan apa yang pengen dia sampaikan. Tadi ada yang tak lihat Kak, gimana template isi? Download Kak, buka di link tadi, download itu udah langsung template-nya ada, udah langsung ada pertanyaan, tinggal dipikirin jawabannya apa. Betul. Siap. Nah, ini ada satu pertanyaan terkait dengan wawancara, Kak. Eh, Kalau wawancara, mungkin Kak Elian ataupun Kak Ayu, siapa-siapa duluan boleh. Nanti untuk wawancara tuh pertanyaannya tuh apa aja sih? Sharing dong, Kak, satu duanya gitu. Apakah memang Mhm. pembahasannya tentang keseluruhan isi atau kayak gimana? Kak Ayu dulu? Oh ya, sebenarnya kalau interview season itu ketika aku interview itu kemarin bulan Februari, dan pada saat itu interviewnya sehari sebelum ulang tahun. Jadi it was memorable moment, dan menurut aku eh apa ya, jadi kado terindah sih. Nah,
pada saat interview apakah pertanyaannya seputar esai? Iya betul seputar esai, tapi tidak melulu seputar esai. Jadi sebenarnya bisa berkembang ke hal lain dan interviewnya itu super quick. Jadi karena mereka kan harus nge-interview banyak orang yang lain ya. Jadi kalau di aku pribadi kayaknya approximately 45 menit pada saat itu. Dan jadi aku pernah cerita juga sama Kak El langsung voice note. Eh, Jurinya itu 2 bule, 2 alumni Fulbright S2. Jadi 2 orang Indonesia, 2 orang Amerika. Nah, pertanyaannya aku masih ingat setelah mereka nanya kenapa mau human resource, terus kenapa pengen ke Amerika, kayak gitu-gitu ya. Mereka juga nanya kemarin tuh tentang Lombok karena aku bawa isu perempuan kan, bawa isu tentang ibu-ibu gitu. Aku bawa programnya NTN juga Women Can. Di situ mereka tuh nanya tuh, emang di Lombok itu yang jadi bread winner tuh perempuan, terus yang laki-lakinya ngapain kayak gitu. Terus mereka tuh kayak curious gitu, khususnya yang orang Amerikanya ya. Eh, tapi luckily aku dapat testify dari alumni Fulbright yang mereka juga sering ke Lombok, khususnya Lombok Tengah. Itu tuh aku nggak ngerti, mungkin universe emang alhamdulillah berpihak kepada aku pada saat itu. I was like so nervous karena sejago-jagonya bahasa Inggris kalau udah lagi interview pasti kayak blank juga. Tapi alhamdulillah diperkuat dan sebenarnya mau latihan segimanapun yang mereka tangkap adalah willingness kita tuh benar-benar pengen nggak sih beasiswa ini, apa yang bikin kita pantas untuk mendapatkan ini gitu. Jadi ketika kamu nulis esainya sendiri, percaya insya Allah interview itu akan lancar dan yang penting kamu jujur, be honest, dan semua yang disampaikan dari hati, be genuine, itu bakal nyampe ke hati mereka juga. So you got selected as well. Semangat. Setuju banget. Kalian ada tambahan, Kak? Wah, itu udah disampaikan sama Kak Ayu itu, Kak. Sama sih kayak Kak Ayu ya. Artinya it's a mix of everything gitu loh. Ada unsur dari isi juga. Kita sampai ke tahap interview itu karena isinya menarik, Kak. Jadi isi itu adalah tahap 1. Maksudnya ya itu berarti momentum banget harus dimanfaatin. Jangan sampai isi udah keterima, kemudian interview nggak dipersiapkan. Karena artinya ketika udah terpilih dari isi, jumlahnya nggak banyak loh yang terpilih ini sedikit. Artinya dengan tulisan saja orang udah bisa curious gitu. Wah, ini kayaknya calon penerima beasiswa yang menjanjikan nih gitu. Jadi ketika sampai di meja interview, ya just be yourself kayak yang Kak Yu bilang tadi. Dan itu kayak kombinasi dari banyak hal sih Kak, nggak cuma jawaban dari isi, tapi juga dan mereka yang interview kita tuh kalau di zaman saya tuh ada psikolog juga. Maksudnya dari baca background kita nggak tahu juga mereka backgroundnya apa aja. Yang jelas memang ada orang asing dan orang Indonesia. Mereka pasti sudah dibekali tentunya ya dengan ya ilmu-ilmu yang bisa ngelihat ini anak serius apa enggak gitu, terus pede apa enggak dan lain sebagainya, sehingga tadi walaupun misalnya Inggris pas-pasan udah pasti nervous ya, kita nggak tahu lagi ya poin mana yang kemudian menjadi point of interest mereka yang membuat mereka akhirnya memilih kita dari interview itu. Jadi prepare yang terbaik aja sih Kak, dan ya be yourself, be genuine, be well prepared, ya udah dan be ready gitu. Betul, termasuk mulai persiapan dari sekarang, sudah mau masuk di bulan Desember, masih ada 1 bulan lagi teman-teman, 1 bulan 31 hari, jadi tolong 31 hari ini adalah waktu yang berharga sebelum teman-teman pada akhirnya submit semua aplikan teman-teman di websitenya Aminef ya, kalau tidak salah daftarnya juga di sana. Terus Kak, pertanyaan yang mungkin juga teman-teman kita banyak rasakan, kalau seandainya dia adalah wira swasta Kak, atau dia adalah entrepreneur gitu. Kayak pertanyaannya Kak Febri ini, dia petani selama 5 tahun, atau mungkin ada yang sekarang sebagai pedagang itu kan buka ini sendiri atau resto dan segala macamnya. Itu kan as owner atau misalnya bekerja di ladangnya, kira-kira nanti dapat surat rekomendasi dari atasannya gimana ya Kak? Menurut Oh, Kak ya Ayu dulu ini apa? Kalian dulu, Kak Ayu, monggo. ya, kalau nggak salah, kalau untuk entrepreneur itu kan berarti kan dia entrepreneur ya, karena punya bisnis sendiri. Itu kalau nggak salah ya, kemarin kata Kak Mita di Aminef itu biasanya mempersiapkan surat seperti SIUP
SIUP, atau surat izin usaha yang tingkat kelurahan yang bisa nggak approve kalau kamu punya bisnis. Gitu aja sih sebenarnya untuk administrasi untuk orang entrepreneurship, sorry. Entrepreneur yang Oke, bisa Kalau saya nge-push. Milan Kak, nggak tahu itu yuk. Yuk, BTW kemarin waktu rekomendasi itu dapat dari kampus juga nggak sih, dari dosen gitu? Ada nggak? Atau memang dari Enggak, tempat kerja doang? Tempat dari kerja tempat doang? kerja aja. Oh, gitu. Ya, dari. Dan Eh, aku juga dapat rekomendasi dari KL waktu itu. Karena, karena kan organisasi gitu. Jadi dari tempat kerja dan dari KL, dari NTN kemarin tuh ya. iya. baik, Itulah. siap. Tapi kalau misalnya ada Gitu. pertanyaannya Kak Gimana? Febri, Kak, beliau mungkin ada solusi dan jadi ini, jadi ilham. Kalau misalnya sebagai petani gitu Kak, bekerjanya di tadinya sendiri, what should I Oke. do untuk surat rekomendasi? Yang mungkin bisa dalam tanda kutip ya bisa mengakalinya atau kayak gimana gitu. Hmm. Paling aman sebenarnya langsung email ya ke pihak Aminetnya. Tapi karena saya pribadi mengenal Kak Indri ini, saya tahu beliau juga punya beberapa pengalaman kerja sebetulnya selain dia berwirausaha. Setahu saya tapi nih ya, kita bisa tetap aja sebenarnya bisa minta rekomendasi sama orang terpercaya yang memegang jabatan tertentu ya, yang pernah bekerja sama dengan kita gitu. Dalam case Kak Indri nih, Ya, misalnya ada kepala sekolah betul. sekolah tertentu gitu yang pernah yang Kak Irdi pernah bekerja di sana, itu masih bisa dimintain Kak. Walaupun sekali lagi saya sarankan untuk reach out ke ke Aminet yang memang bagian administrasi. Dan mereka sangat-sangat welcome kok. Jadi kalau kita email pasti dibalas. Nggak akan dibiarkan berlama-lama kebingungan gitu. Better ask. Dan Betul. mereka Gitu sih. setahu aku kalau boleh nambahin cukup fleksibel gitu. Kalau misalkan kalian bisa, teman-teman bisa nge-proof gitu, ada bukti bahwa benar kalian sudah punya Kerja. bisnis atau sudah punya pengalaman kerja, yang penting mereka tidak akan mempersulit. Misalkan pasti kayak, contoh ya, mungkin kalian bisa cari surat izin usaha yang tingkat kelurahan gitu, which is nggak harus yang siup yang gede banget atau gimana gitu loh guys. Yang penting bisa nge-proof bahwa benar saya bertani selama 5 tahun dan bahwa benar supplier saya, atau bisa juga kalau nggak salah surat dari supplier kayak kata KL, kita dapat proof dari orang yang pernah kerja sama kita gitu. Iya. Kayak gitu. Is that make Misalnya sense ya? iya. Kayak misalnya mungkin apa namanya menghasilkan beras gitu ya, terus berasnya didistribusikan gitu. Bisa banget. Tapi tidak ada salahnya teman-teman biar make it clear, tidak ada salahnya di email saja bertanya langsung dan saya rasa emailnya sekelas Aminah tidak akan ghosting ya seperti email-email kita yang di Indonesia biasanya di ghosting. Oke, Kak Kuku, silakan Kak Kuku. Kak Kuku saya persilakan untuk open kamera dan bertanya langsung, silakan. Suaranya belum ada, Kak Kuku. Halo, cek satu dua. Ya, coba Kak. Suara dulu. Ya ada suaranya nggak kedengeran. Belum ada, Kak. Tapi kalian bisa sangat melihat Kakak dengan jelas sih. Kira-kira kan apa ya? Aduh, padahal ini udah terpampang katakan Mungkin di bisa di typing Kak Kuku. It's okay, typing aja di chat roomnya pertanyaannya mungkin. atau testing dulu Kak, testing dulu ya. Sebelum ke Kak Kuku, kita jawab dulu satu pertanyaan ini Kak. Ini pertanyaan terkait dengan ijazah Kak. Apakah ijazahnya harus di saya nggak tahu bahasanya tapi di convert gitu Kak ke dalam bahasa Inggris, terus juga Harus. kalau pakai pakai SKHU juga gitu kayak ijazah SKHU, terus apakah ijazah SMA juga perlu disubmit? Saya rasa perlu ya, soalnya tadi udah dijelasin juga sama Kak Ayu. Tapi apakah ijazah perlu gitu Kak di convert untuk pendaftarannya? Oke, ini hal teknis administrasi yang kemarin aku juga ada miskomunikasi gitu. Tapi ini dari belajar dari pengalaman aku, iya betul, ijazah dan translate nilai SMA itu harus di translate ke penerjemah tersumpah. Jadi transkrip nilai SMA dan ijazah SMA. Jika kalian sudah lulus S1, maka yang dokumen yang ditranslate itu ada 4, ijazah S1, transkrip nilai S1, ijazah SMA,
transkrip nilai SMA ditranslate di penerjemah tersumpah. Kemarin aku di Unram dan dilegalisir oleh sekolah. Jadi legalisir penerjemah tersumpah, legalisir sekolah juga. Biar clear aja dari awal karena kemarin itu sempat ribet di situ. Ya. Siap. Rekomendasi Kak, ada nggak sih translator tersumpah atau penerjemah yang Unram. bisa di Unram? Oh, berarti kampus semuanya bisa teman-teman. Jadi coba dicek ke Pusat masing-masing kampus. Bahasa Unram bisa. Kalau yang di luar, kan nggak mungkin Kak, yang di luar Oh iya, sorry. ITB. Di luar Kalau ITB yang tiba-tiba ke Unram. Kalau yang di luar aku ada sih di WhatsApp kemarin itu di Jakarta. Nanti Nah, aku kasih deh nomor WhatsApp-nya. bisa dicek tahu ya teman-teman, siapa tahu juga kampusnya, saya rasa beberapa kampus juga menyediakan, apalagi yang udah punya pusat bahasa khusus dari kampusnya, itu juga teman-teman bisa cek Ya. gitu. Terus kita masih, Kak Kuku bilang, bentar ya kalian, silahkan. Teman-teman, silahkan Kak Kuku, udah bisa, suaranya udah kedengeran. Udah. Selamat malam Mbak Elian. Nah, Oke. Selamat malam. mau nanya terkait dengan jurusan yang bakal diambil, apakah emang harus benar-benar lintas minat kayak gitu dari saintek ke sosum, apakah harus kayak gitu? Kan nih kayak Mbak Elian biologi, tahu-taunya ke sosum kayak gitu. Seharusnya saintek emang nggak bisa kayak seandainya saya biologi mau ambil fisika bisa nggak kayak gitu? Yang masih satu rumpun keilmuan kayak gitu Mbak. Terima kasih. Iya Kak Kuku, sebenarnya jadi patokan tuh pekerjaan, profesi, atau kegiatan yang sedang ditekuni saat ini Kak. Gitu. Waktu kan saya emang sedang menekuni dunia jurnalistik Kak, dunia media massa waktu itu. Makanya saya bisa ngambil itu. Nah dalam konteks Kak Kuku apa nih sekarang? Ya saya nggak tahu nih Kak, kira-kira apa. Gimana Kak? Mungkin besok kita lanjut pas mentorship-nya Kak, supaya banyak. Semoga lulus ya Kak mentorship. Coba disaran Kak Indah apakah nggak bisa Iya, ya teman-teman silahkan ya, ada linknya, sudah ada linknya di Ini share kepanjangan kalau di sini. Oke di Kak, kolom. mungkin kalian dijawab ini Kak ya. Kalau ijazah S1-nya udah bilingual, sepertinya nggak harus di Swan Translator, tapi nggak tahu. Legalisir, coba Kak Indah yang jawab Pak, beberapa biar sekalian gitu. Ya, boleh Kak. Kalau legalisir, Bentar Kak ya, Indahnya dulu. Kak Ayu. Semoga Kak Ayu. ya. Kalau legalisir, Semoga Kak Ayu. ya, namanya sama-sama indah soalnya. Kalau legalisir ya, tapi kemarin yang ijazah S1-ku itu transkrip nilai sudah bilingual sehingga tidak perlu. Kalau belum bilingual, maka translate, lalu sworn translator, and then legalisir, gitu. Oke. Nah ini pengalaman kerja harus 2 tahun. Kalau dilihat di websitenya, under 5 years sih dia bilang di situ. Jadi setahun juga it's okay kayak Kak. Yes. Saya rasa semua pertanyaan sudah dijawab ya teman-teman, karena ini sebentar lagi Kak Ayu akan masuk kelas, jadi beliau harus siap-siap dan biar Iya, tidak benar. waktu Indonesia Tengah ataupun waktu Indonesia Timur tidak terlalu malam, jadi kita bisa berlanjut nanti untuk sesi mentorship-nya jika teman-teman berminat dan sudah sedang mempersiapkan apa aja kebutuhan untuk administrasi beasiswa CCIP ini, silahkan mengisi daftar hadir dan juga link evaluasi di sana untuk kami, sehingga nanti kita bisa tahu kegiatan apa aja yang bisa kita adain di Sekolah Perempuan @sekolahperempuan.ntn. Terus juga teman-teman nanti bisa lihat apa aja syarat-syarat untuk ikut serta dalam kelas mentorship. Jangan don't feel ragu-ragu kalau seandainya teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Kak Ayu maupun Kak Elian. Instagram beliau-beliau ini sudah ada di tagging post, ataupun nanti saya akan taruh di story biar kalian bisa reach out langsung untuk nge-DM beliau-beliau. Atau mungkin Kak Elian atau Kak Ayu bisa menulis sekarang di kolom chat biar nanti bisa langsung, stalking nih, karena banyak banget foto-foto stalkingnya, foto-foto kegiatan dan foto-foto ini ya, hal-hal yang menarik yang sekarang sedang dilalui baik di Orlando ataupun kalian yang sudah memberikan impact di Nusa Tenggara Barat. Oke teman-teman, saya rasa
Siap, thank you Kak Ayu. Saya rasa tidak ada pertanyaan lagi ya. Dan 1,5 jam sudah sangat cukup untuk kita sharing session Thank terkait you dengan so much. Thank you very much. CCIB program. Terima kasih banyak Kak Ayu, terima kasih banyak Kak Elian, terima kasih juga semua teman-teman peserta yang malam-malam sudah mau hadir dan menyempatkan waktunya. Saya doakan yang terbaik untuk teman-teman yang sedang mau mendaftar. Semoga lolos, semoga dapat yang terbaik, semoga lolos dan semoga bisa berimpact nantinya. Semangat, semangat dan terus berkarya. Saya Indah dari Sekolah Perempuan dan Netian Foundation mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Thank kasih you semuanya teman-teman. Selamat Thank you. malam. Thank you everyone. Bye. Bye. Take care Terima kasih everyone. teman-teman. Kak Have a El, good thank you Kak day. Indah, Ya. Kak Iin. Terima kasih Kak Ayu, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Elian. Ya, Terima kasih Have a bye-bye. good teman-teman. night. Sampai ketemu lagi di Have a good pelajaran night guys. selanjutnya. Bye-bye.